Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing, dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk, sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu kan Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, 1/3 untuk ahli bait, 1/3 untuk jiran, tetangga, kerabat, 1/3 untuk fakir, miskin. Apakah semuanya mesti 1/3? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf. Urf, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi 3, bagi 3. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah, ada yang memang boleh dibagi 3, bagi 3. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi 3, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab. 1. Betulkah binatang korban jadi tunggangan di akhirat nanti? Nanti bila kita berkurban, maka binatang ini nanti akan menjadi tunggangan kita di akhirat. Ada hadis, ada pendapat ulama, ada ijtihad ulama. Ada seorang ulama yang tidak mau, pokoknya dia kalau sudah keluarkan fatwa tak boleh tawar-menawar. Berkurban mesti 7 orang dalam 1 ekor lembu. Bagaimana kalau ditambah dengan kambing? Oh, tak boleh, karena nanti dia akan tunggangan dia lembu. Kita sekarang berhadapan dengan orang yang rasional. Saya tak nak 1 lembu dengan awak lah. Dia berpikir. Ini memahami targhib wa tarhib, motivasi. Targhib bagi motivasi, tarhib membuat takut. Nah, jadi cerita tentang hewan kurban menjadi tunggangan itu ada dalam kitab. Tapi memahaminya secara akli, itu boleh membuat orang nanti menjadi ikhtilaf. Karena ini maknanya motivasi, membagi kita semangat. Supaya seperti dalam perjalanan di dunia saja kita tak nak berjalan kaki, apalagi nanti di akhirat. Adapun yang kita alami nanti di akhirat itu, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. 2. Korban itu fadilatnya apa? Ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada amal anak Adam, manusia, yang paling mulia hari ini, yauman nahri, hari ini tanggal 10 ini, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Amal yang paling mulia menumpahkan darah. Makna menumpahkan darah, menumpahkan darah hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Dia datang, kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa azfariha, dengan kukunya,
wa as'ariha, dengan bulunya, kukunya, tanduknya, bulunya, sampah yang dicampakkan datang, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, jantungnya, semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal. Lalu kemudian wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Dipotong, menetes darah dari ujung pisau, secepat kilat jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat, wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darah menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkurban, mensucikan diri dengan haji dan umrah, mensucikan diri dengan salat. Tapi ada satu lagi, mensucikan diri dengan berkurban. La yanalallaha duhumuha, Allah tidak mau dagingnya, wala dima'uha, Allah tak mau darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkurban. Apa fadilah akikah? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak tergadai, anak-anak kita tergadai dengan akikahnya. Kalau cincin tergadai, tebus. Kalau kereta tergadai, tebus. Bagaimana menebus anak yang tergadai? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari yang ketujuh. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok, yang baik. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor, mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain kita ikut afdal mazhab Syafi'i. Lalu kemudian setelah itu bagaimana harinya? Afdal 7. 7 tak boleh, 14. Hari ke-14 pun tak boleh, 21. 21 pun tak juga tak boleh, busy, sibuk, tak ada macam-macam. Tak usah tengok tarikh lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya dah 50 tahun ustaz. Dulu masa kecil belum ada akikah, sekarang buat akikah. Oh sekarang tak usah dulu sebab banyak kambing. Tunggu agak sebulan 2 bulan, beli kambing akikah. Umur 50 tahun. Tapi potong kambing saja, jangan nak minta ayun. Nah, dulu orang akikah diayun. Umur 50 diayun, patah tiang ayun.